navigatornya, begitu ya. Mereka lah yang kemudian memiliki rencana dan mengumumkan kepada anggota keluarganya kemana tujuan dan berapa lama perjalanan yang ditempuh, serta apa yang akan dilakukan sesampainya. Nah, keluarga ini adalah awal dari berdirinya peradaban Islam yang megah. Ya, pemimpin yang istimewa itu berawal dari keluarga yang istimewa. Pemimpin yang membahagiakan masyarakat itu berasal dari keluarga yang menyejukkan mata, yang menyejukkan pandangan mata bagi keluarganya. Dan pemimpin yang istimewa itu dia merupakan karya perpaduan harmonis antara suami dan istri. Dan inilah tugas utama dari sebuah keluarga. Nah, bagaimana kemudian ayah juga dia memiliki visi misi yang kemudian seperti yang disampaikan dalam Quran surat At-Tahrim, ya. Hai orang-orang yang beriman, lindungi diri dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya itu adalah batu yang panas. Nah, ini eh, ayah itu harus punya kekuatan itu. Bagaimana dia menjaga dirinya dan juga keluarganya. Kemudian yang kedua, karakter. Ayah harus memiliki kekuatan karakter, tegas, tega, ya. Ayah itu sosok yang dia eh, mandiri gitu. Nah, kekuatan karakter ayah ini berbicara tentang ketegasan dan juga egoisme. Karakter bawaan di mana ayah memiliki sifat yang eh, dia berani, mandiri, bertanggung jawab. Dan kekuatan karakter ayah ini ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari. Ya, Aduh, anak itu mereka wah tidak ini perlu Arfi. tak perlu banyak Maafkan. teori, Maafkan Arfi. tapi dia akan melihat bagaimana Lah ya kemudian lu sifat aktifin ayah aja itu nggak muncul apa-apa. dalam kesehariannya. Nah, Nah, di dalam halo. kekuatan karakter itu didukung oleh kemudian bagaimana ayah itu bersikap tegas, Lo ya. ngerti lo? Ayah Ya itu Arfi. punya aturan. Maka ketika ayah itu menyampaikan aturan, anak dan keluarga itu akan memahami sejauh mana kemudian aturan itu mereka Artinya baik. taati gitu. Bagaimana aturan itu difahami oleh setiap anak dan kemudian ditaati. Nah, laki-laki dengan sosok ayah itu adalah orang yang juga memiliki ego yang tinggi. Kenapa? Karena memang sosok ayah itu dia harus bisa memikirkan keluarga secara utuh. Maka sifat dan sikap ayah itu biasanya dia punya Aduh, udah lah. kekuatan yang luar biasa dalam memunculkan keadaan-keadaan egonya. Nah, ego di sini bukan berarti kemudian ayah itu nggak mau kalah, mau menang sendiri, nggak seperti itu. Tapi ego di sini dia berbicara untuk bagaimana mendukung ketegasan itu. Dia bisa mengambil dan berani mengambil sikap begitu ya. Nah, ego ayah ini muncul sebagai karakter seorang pemimpin yang dia harus tegas dan dia nggak bisa pelin-pelan. Maka ayah punya kekuatan dalam diam. Ayah itu memiliki perhatian dalam diam. Terkesan cuek, terkesan nggak peduli, tapi pada dasarnya dia sangat perhatian kepada keluarganya. Dan sikap ego ayah ini membentuk dirinya untuk nggak mudah mengumbar masalah kepada keluarga. Ayah itu lebih suka menyimpan sendiri masalahnya, ya. Mereka suka apa namanya eh, melindungi keluarganya dari hal-hal yang menyusahkan. Makanya bapak-bapak itu sering keluar rumah untuk sekedar duduk nongkrong melamun. Kenapa itu dia lakukan? Karena dia sedang melindungi keluarganya dari masalah yang berat yang ayah berpikir cukup saya saja yang tahu, keluarga nggak usah tahu, istri nggak usah tahu gitu. Maka ayah itu kadang eh, dia lebih banyak diam, ya. Dia lebih banyak diam. Kenapa? Karena itu tadi ada hal-hal yang dia tidak ingin tunjukkan, terutama dalam hal yang menyusahkan. Nah, kekuatan diam ini akhirnya melahirkan sebuah energi yang di situ anak-anak bisa melihat ternyata ini adalah orang yang berwibawa, orang yang bisa di apa namanya eh, dihormati gitu ya. Nah Ayah ya, orang yang masuk. tegas dalam menyampaikan sesuatu. Nah, ini sosok
ayah dengan dunia laki-lakinya. Maka para bunda jangan kemudian suka marah-marah, muring-muring ketika ayah itu satu saat sometimes dia butuh keluar gitu sendiri atau mungkin dia ya pulang dari kantor nggak langsung pulang gitu ya nongkrong dulu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dia pikirkan yang itu dia nggak mau ceritakan kepada istrinya. Nah, ini kekuatan ayah dalam diam ini menjadi bagian dari karakter laki-laki dan akan muncul pada sifat dan karakter anak laki-laki juga begitu ya. Beda sekali dengan perempuan. Karena perempuan ini dia harus mengeluarkan 20.000 kata per detik. Jadi otomatis ya cerewetnya, ngomelnya itu akan keluar. Dan itulah caranya wanita itu mengeksplorasi dirinya agar mereka nggak stres itu. Nah, beda sekali dengan karakter dan sifat ayah. Baik, My Dad is My Hero ini kekuatan ayah dalam bagaimana dia bisa belajar, ya, belajar dia mengambil satu hikmah dari peran penting yang diajarkan dalam Al-Quran tentang sosok ayah yang luar biasa. Ya, nah kita belajar dari Luqmanul Hakim bagaimana kemudian Luqman ini seorang ayah yang diabadikan dalam sebuah surat di Al-Quran. Perannya Luqman yang luar biasa bijak menjadi seorang ayah ini menjadi teladan untuk kita semua. Nah, apa yang dilakukan oleh uh, Luqmanul Hakim kepada anaknya? Yang pertama itu adalah menanamkan tauhid sejak dini. Dan ini menjadi pondasi karakter, ya. Nah, dalam Al-Quran ayat ke-13 itu disampaikan, wahai anakku, bagaimana ketika Luqman memberikan pesan kepada anaknya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini menanamkan nilai-nilai tauhid, sifat yang eh, sejak dini anak itu sudah dikenalkan pada Allah, ya, bahwa anak ini harus takut kepada Allah. Anak ini harus kemudian benar-benar beriman kepada Allah. Maka pesan yang pertama kali itu yang disampaikan Luqman kepada anaknya adalah jangan kamu mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena sungguh syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini menanamkan kekuatan karakter tauhid kepada anak dan ini menjadi pondasi dalam pertumbuhan karakter itu. Yang kedua, ajarkan syukur dan hormat pada orang tua, ya. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Yang mana syukur, hormat, dan tanggung jawab itu dia menjadi sebuah adab, menjadi sebuah sikap yang luar biasa yang ini akan muncul pada keadaan-keadaan di mana ketika anak itu bersikap kepada orang tuanya, ya. Jadi adab bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana kemudian anak ini ketika dia kepada ustadz ustazahnya itu betul-betul ditanamkan, ya. Karena sekarang kita bisa melihat betapa banyak Waalaikumsalam. anak itu sekarang ya kadang orang tua juga ya itu Maila hilang Ustazah. unggah-ungguhnya, ya. Anak dan orang tua sekarang itu sudah hampir apa namanya eh, tidak memiliki lagi sikap adab yang baik. Makanya sekarang eh, ada masalah sedikit anak ketika di sekolah mengadu ke orang tua langsung kemudian lapor polisi dan seterusnya. Ini adabnya hilang ini, ya. Gak ada hormatnya. Maka jangan heran kalau kemudian anak-anak sekarang itu minim adab dan sangat buruk akhlaknya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari itu adalah bangun kesadaran individual. Nah, ini kita sampaikan. Sekecil apapun amalmu, Allah itu Maha Tahu. Ini berbicara terkait dengan tentang integritas. Bahwa kebaikan itu tidak bergantung kepada siapa yang melihat, tapi kepada Allah yang selalu melihat. Nah, ini anak-anak kita sampaikan. Ya, bagaimana kemudian kita ini mendidik anak itu dengan cara menumbuhkan fitrahnya. Ya, kita menumbuhkan, bukan memaksakan. Nah, pendidikan sekarang ini cenderung orang tua itu lebih banyak memaksakan dan lebih banyak menuntut anaknya. Akhirnya anak-anak itu mudah stres itu. Kenapa? Karena banyak tuntutan yang ketika anak ini dituntut, di satu sisi dia nggak pernah bisa melihat apa yang dituntut orang tuanya itu muncul dalam perilaku orang tuanya. Orang tua nggak pernah ada teladan yang
apa namanya disampaikan, dicontohkan kepada anaknya. Orang tua cenderung nuntut, nuntut kayak misalnya maaf, ketika eh, anak-anak disuruh menghafal Quran begitu ya, dimasukkan ke sekolah tahfiz ini. Nah, anak ditarget untuk menghafal sekian juz gitu. Orang tua cenderung eh, menyemangati anak, tapi di sisi yang lain, anak itu nggak pernah melihat orang tua itu menghidupkan Quran dalam dirinya. Ya, jarang baca Quran, sholat kadang ya eh, tidak tepat waktu. Nah, ini kan anak belajar ya dari sifat dan karakter orang tua itu. Kenapa? Karena orang tua itu sebetulnya motivator yang utama bagi seorang anak. Jadi kalau kemudian anak itu tidak melihat keseharian orang tuanya dalam memberikan contoh, ya sudah dia tidak akan mau melakukan. Kalaupun melakukan, dia akan terpaksa. Dan kalau sudah terpaksa seperti ini, akhirnya anak hanya akan just to know saja. Jadi dia hanya akan eh, melakukan ya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, selebihnya apakah akan ada efeknya? Nggak ada. Maka disinilah kemudian pentingnya kita sebagai orang tua bangun kesadaran individual anak itu. Ya, jadi mereka harus tahu kenapa mereka harus belajar, kenapa mereka harus menghafal Quran, kenapa mereka harus ke sekolah itu. Itu harus dibangun kesadarannya. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Ketika anak tumbuh kesadarannya, maka dia akan menjadi manusia yang maksimal dalam hal apapun, termasuk amal yang kecil pun ya nggak anggap remeh. Kenapa? Karena dia tahu seperti apa amal itu akan memberikan manfaat kepada dirinya. Yang berikutnya itu adalah yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya dari pendidikan Luqmanul Hakim itu adalah teguhkan spirit ibadah dan amar ma'ruf. Nah, ini penting sekali ya. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dirikanlah salat, serulah pada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran." Ini spirit bahwa bagaimana kemudian anak-anak kita itu mereka dimotivasi untuk menegakkan ibadah ya. Bagaimana kemudian anak-anak itu memahami bahwa kebaikan itu harus dilakukan dan kebaikan itu harus disebarkan. Dan anak-anak kita dimotivasi untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, bukan melakukan kemungkaran. Dan anak-anak itu harus berani mencegah kemungkaran. Mereka harus berani mengatakan tidak pada keburukan. Sehingga anak-anak itu punya benteng yang kuat dalam proses pertumbuhan mereka. Dan kalau anak-anak kita berikan persiapan pendidikan yang baik terkait dengan ini, maka mereka nggak akan mudah jadi korban bullying dan melakukan bullying. Ya, nah ini. Maka tugas kita sebagai orang tua, terutama ayah, itu tidak hanya menyuruh, tapi memahamkan. Tidak membiarkan anak kita jadi pribadi yang individualis, nggak peduli sosial. Nah ini sekarang banyak ya anak-anak kita sekarang ini hidupnya menjadi orang-orang yang individualis. Mereka jadi orang-orang yang gak mau tahu. Kenapa? Salah satunya adalah akibat dari efek anak-anak kita berlebihan dalam menggunakan gadget. Ya, gadget ini menjauhkan yang dekat, ya, tapi mendekatkan yang jauh. Sibuk berkumpul bareng tapi nggak ada komunikasi. Ketawa ketiwi sendiri, tidak dengan orang di sebelahnya, tapi dengan orang yang jauh. Nah ini akhirnya membuat anak-anak kita jadi antisosial. Ya. Anak-anak kita nggak kenal tetangganya, nggak kenal temannya. Ini memprihatinkan sekali. Kemudian yang kelima, siapkan mental tangguh dan rendah hati. Nah, apa yang harus kemudian kita lakukan? Kita belajar bagaimana kemudian Lukman mengingatkan kepada anaknya, anaknya disuruh bersabar terhadap apa yang menimpamu. Ya, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu dan jangan berjalan dengan sombong di muka bumi. Ini mengajarkan tentang ketegaran, bukan hanya kebahagiaan, mengajarkan kerendah hatian, bukan hanya kepercayaan diri. Anak-anak kita itu harus disiapkan mentalnya, ya. Mereka harus tangguh menjadi anak yang mandiri, ya. Anak yang memiliki kekuatan dan ketegasan dalam kemampuan menghadapi masalah.
Maka latih anak-anak kita untuk terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, pelajaran di sekolah itu membangun kekuatan berpikir, ya, membangun struktur berpikir. Tapi anak yang belajar di sekolah, apakah dia akan memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Rata-rata sekarang anak-anak kita itu, mereka belajar itu karena terpaksa dan dipaksa. Akhirnya mereka hanya memiliki kemampuan pengetahuan just to know itu tadi. Jadi dia tahu tapi nggak paham. Ditambah lagi kemudian anak-anak ini dengan tuntutan yang sedemikian rupa, mereka itu hanya disuruh belajar aja tanpa pernah dikenalkan dengan masalah dan diberikan kepercayaan untuk bisa menghadapi masalahnya, termasuk mencari solusi. Nah, ketika anak yang seperti ini dibiarkan atau dididik oleh orang tuanya untuk hidup nyaman, aman, kemudian hanya menikmati fasilitas dengan alasan karena dia masih sekolah, akhirnya anak-anak kita ini rentan ketika dia keluar dari sekolah. Mereka nggak kuat mentalnya kita ketika harus berhadapan dengan ujian-ujian dan masalah dalam kehidupan. Ini yang akhirnya membuat anak-anak kita ketika dia punya masalah, karena dia tidak pernah paham dengan apa yang dia pelajari dan tidak ada tantangan dari orang tuanya, terutama ayah gitu ya, sebagai sosok hero-nya, akhirnya membuat mereka rentan terhadap masalah kehidupan. Tadi malam heboh di apa namanya Jalan Soekarno-Hatta itu, di jembatan Soekarno-Hatta itu ada eh, pemuda mau bunuh diri itu. Nah, rame tadi malam itu mau bunuh diri di jembatan Suhat itu, padahal sudah dipagar. Kenapa itu sekarang menjadi tren bunuh diri itu? Karena anak-anak kita nggak memiliki kekuatan karakter dan mental yang tangguh terhadap problem, ya. Anak-anak kita sekarang itu disebut sebagai generasi strawberry, generasi home service, bagus di luar tapi lembek di dalam. Mereka nggak kuat ketika harus berhadapan dengan masalah. Ada masalah sedikit, dia nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Berpikirnya hanya satu, mati aja, bunuh diri. Mereka nggak terbiasa untuk menerima tantangan. Kenapa? Karena selama dia hidup itu, dia nggak pernah diberikan kesempatan dan ditunjukkan bagaimana caranya menghadapi masalah. Anak-anak kita sekarang itu, anak-anak yang cenderung dimanja. Mereka dicari fasilitas kehidupan yang luar biasa. Cari sekolah-sekolah yang mahal, yang lux gitu, yang semua lengkap dengan alasan biar anak kita nyaman, bisa belajar di sana. Nggak kayak zaman dulu gitu. Anak itu berangkat sekolah saja butuh perjuangan. Anak sekarang, coba lihat, kemudahan-kemudahan itu akhirnya melalaikan dan melenakan anak kita. Sehingga akhirnya mereka nggak punya mental yang tangguh. Ya. Anak kalau sudah punya masalah, dia nggak menyelesaikan sendiri. Ngadu ke orang tuanya, suruh orang tuanya menyelesaikan. Akhirnya orang tuanya yang geger. Anak, bodoh amat begitu. Nah ini kan akhirnya mental mereka menjadi rusak. Padahal anak-anak kita itu harus menjadi anak yang tangguh, harus dididik untuk kuat terhadap apapun. Maka pesannya Lukman kepada anaknya, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu, bukan berarti hanya sabar saja tanpa ada ikhtiar. Enggak, anak-anak harus diajarkan untuk bagaimana dia bisa survive menghadapi masalah. Bagaimana dia punya kekuatan untuk bisa menghadapi masalahnya. Enggak kemudian hanya diam saja. Nah, ketika dia berhasil melewati satu masalah, maka ingat, jangan berjalan dengan sombong di muka bumi ini. Jadi kita harus sering memberikan tantangan kepada anak dan kita juga harus bisa membangun kebahagiaan pada diri mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang tidak saja punya rasa percaya diri, tapi juga mereka memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya, mereka tegar dalam keadaan apapun, bersama orang tua atau dia sendirian. Nah, yang berikutnya adalah kita belajar dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu bersikap kepada anak. Ya, Rasulullah ini adalah ayahnya seluruh umat. Ayah yang sangat sempurna, yang luar biasa. Yang dia tidak saja bisa mendidik anaknya, tapi juga generasi-generasi para sahabatnya. Nah, yang pertama yang harus kita ambil teladan dari Rasulullah itu bagaimana
Karena sikap Rasulullah itu selalu menempatkan anak pada posisi yang istimewa di hati beliau. Ya, anak-anak itu memiliki posisi yang luar biasa di hati Rasulullah. Maka Rasulullah itu selalu dicintai oleh anak-anak. Rasulullah itu menjadi sangat istimewa di hati siapa? Ya. Sama tadi. Nah, Hmm. Rasulullah Apa raya? menempatkan Utama anak SMP itu 3 terus beli di kue mas hatinya tuh. secara istimewa. Saya beli twister Nah, kemarin. ini harus kita contoh ya. Jadi ketika kita bersama anak, kita punya anak berapa, maka setiap anak ini harus kita istimewakan. Jangan kemudian anak ini kita abaikan, malah mereka terkesan kayak nggak memiliki orang tua. Jadi dia kayak merasa tinggal dengan orang tua kandung, tapi Aku beneran kamu. terasa seperti anak tiri. Ya. Dia selalu terlihat dibeda-bedakan gitu. Padahal orang tua sebenarnya nggak ada punya niat membedakan. Orang tua memperlakukan anaknya itu rasanya sama, tapi anak yang menerima itu beda. Ya. Story Coba fear. deh kita introspeksi diri atau flashback ke belakang. Ayah bunda pernah nggak merasa ketika hidup bersama orang tua dengan saudara-saudara itu terus melihat, iya ya, Bapak-bapak yang apa-apa cuma mau mesti nonton aku, apa-apa mesti dan aku. gabung. Ambil adik kakak mesti diistimewakan, mesti digini. Akhirnya kita merasa kayak aku ini paling koyo anak tiri gitu. Nah ini ketika sampai ada pikiran seperti itu, maka anak kita itu ternyata Ada mereka merasa diabaikan, ya. Maka ayah bunda tempatkan anak-anak kita apa menjadi ya? istimewa Tumis di hati bawang kita, putih, tumis ya. banyak sih. Jangan punya berapa anak, Tanam maka bulu anak kulkasi. setiap anak itu Dan harus naruh diperlakukan naruh dengan di oh iya baik ya dan bisa aku istimewa. Jadi ada saatnya jenengan itu eh, keluar bersama anak yang pertama, ada saatnya nanti nampak bersama anak makanan yang apa kedua, jadi gitu ya. amin Sampai seterusnya begitu. Jadi anak-anak itu dia merasa akan benar-benar istimewa. nangka Oh berarti ternyata aku ini spesial ya di buah hati ayah, di hati bunda apa begitu. nangka namanya Ini amis ada yang bocor ya. amisnya Baik, yang kedua adalah masak saiki bagaimana kita eh, gak apa-apa bisa mendidik anak-anak kita dengan ngerti sungguh-sungguh. ada Nah ini orang tua, susu kayak kayak babi ayah bunda banyak itu pula babi diharapkan babi kayak beli itu lah babi punya semangat anak tempe belajar, goreng terus ya. anak cumi terus anak mie goreng campur-campur lah babi enggak pakai kayak harapan Bentar ini ada oh yang sih bocor. harapan terus request cara iki mau sore bikin mie deal lah kan ayo pun aku mie goreng Ngapunten Ibu eh, Neni, mudah ningsih, suaranya bocor. oh ya apa Kedengaran. Ustad bikin baru iya tunggu Oke, dulu sudah di mute. bentar Baik, orang tua harus punya pengetahuan sehingga mereka ketika sudah punya pengetahuan mau belajar, mendidik anak itu punya arah, nggak sembarangan, ya. Nah ini orang tua ini motivasi belajarnya itu memang benar-benar harus dijaga. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan anak yang tumbuh dan berkembang. Karena anak ini tumbuh, mereka berkembang, maka akan ada banyak pola yang merubah diri mereka. Dan seseorang itu akan berubah berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Jadi kalau kemudian anak ini dia belajar, kemudian dia punya lingkungan, dia berkembang, dan tidak kita iringi dengan kemampuan yang sama, maka kita akan ketinggalan dari anak kita. Anak kita sudah punya kemampuan yang luar biasa, cara berpikirnya sudah luar biasa. Tapi kita stuck di situ. Akhirnya ketika berbicara dengan anak kita nggak nyambung. Ya. Nah, mengajarkan dengan mendidik itu beda. Kalau mengajarkan itu cenderung kita menjejali. Tapi kalau mendidik, kita memberikan pemahaman kepada anak kita yang kemudian apa yang kita fahamkan itu kita tunjukkan dengan teladan. Nah, mendidik ini jauh lebih sulit daripada mengajarkan. Kenapa? Karena mendidik itu memerlukan kekuatan bagaimana memberikan kasih sayang, perhatian, ya. Bagaimana kita menunjukkan keteladanan.
dalam bentuk amal, nggak hanya sekedar ngomong tok. Karena kalau sekedar ngomong tok itu anak akan merasakan ini orang tua mek ngomong tok aja, tapi nggak ada contohnya. Nah ini akhirnya akan membuat anak itu memiliki mental block, ya. Makanya ayah bunda, kesadaran kita untuk terus belajar ini penting. Kenapa? Karena perintahnya Rasulullah itu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang, setiap muslim. Kenapa perintahnya itu adalah wajib? Kenapa Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama itu adalah Iqra? Karena belajar ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita senjata untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Karena kita hidup di dunia ini nggak ada yang lepas dari ujiannya Allah. Semua orang akan mendapatkan ujian dari Allah. Beda ketika kita ujian saat sekolah. Kalau ujian saat sekolah itu kan setiap semester itu ada pemberitahuan. Ada kisi-kisi yang perlu kita pelajari. Dan soal ujian itu tidak jauh-jauh dari apa yang diajarkan. Tapi kalau kehidupan, nggak ada. Kita nggak pernah tahu soal ini seperti apa. Dan bagaimana kisi-kisinya. Nggak ada. Allah kalau berikan ujian, tidak peduli kita siap atau tidak siap, kita belajar atau enggak, ujian itu Allah berikan. Akhirnya, ketika kita nggak pernah belajar, ya kita nggak punya kemampuan untuk menjawab soal ujian yang Allah berikan. Efeknya apa? Stres, depresi, galau, ya nggak selesai-selesai. Nah ini akan berefek kepada kehidupan kita dan juga cara kita mendidik anak. Makanya banyak anak-anak itu korban dari pengasuhan orang tua. Kenapa? Karena orang tua banyak masalah, dia nggak menyelesaikan masalahnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, dan dia juga akhirnya bingung harus bagaimana, akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada anak. Anaklah yang jadi sasaran. Nah, ini awal kerusakan anak gitu. Kemudian melibatkan dalam kegiatan ibadah dan berbagai majelis ilmu. Jadi orang tua itu harus mengajakkan anaknya, mengingatkan anaknya untuk bagaimana menjaga ibadah, ya, bagaimana semangat untuk menuntut ilmu, mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan majelis kebaikan gitu. Jadi anak itu kalaupun dia belum bisa terlibat utuh, minimal dia bisa melihat orang tuanya. Oh, ternyata orang tuaku ini pergi pengajian. Oh, ternyata orang tuaku ini eh, mendakwahkan kebaikan gitu. Ya, mereka bisa melihat dan mereka juga akan bisa terlibat. Nah, ini teladan yang luar biasa. Jadi anak-anak itu jangan dibiarkan saja tanpa ada bimbingan untuk bagaimana dia didekatkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan majelis ilmu. Anak itu jangan dibiarkan dengan gadget. Apa-apa nanti hadiahnya boleh main gadget, punya nanti beli gadget. Nggak ada. Ada aturan yang harus kita tegakkan di sini. Ya. Kenapa? Karena gadget itu kalau sudah anak pegang gadget itu lupa segalanya. Jangan kan anak orang dewasa saja sudah begitu, lupa dengan segala macamnya, apalagi anak-anak. Ya. Nah, ini akhirnya banyak anak-anak yang hilang dari dunia nyata. Banyak anak-anak yang orang tuanya aktivis, ya, orang tuanya itu penggiat dakwah, tapi anaknya penggiat kemaksiatan. Anaknya gak haru-haruan. Kenapa? Karena orang tua nggak pernah melibatkan ini. Yang berikutnya Rasulullah itu selalu menghargai anak-anak. Ya. Nah, kita dalam proses menghargai anak ini juga perlu belajar. Bagaimana kemudian ketika anak berhasil melakukan sesuatu, kita berikan penghargaan dengan misalnya kata-kata yang baik. Masya Allah hebatnya, Masya Allah pinternya, wahaya suka ini. Kamu luar biasa lu hari ini, keren gitu. Jadi ini cara menghargai. Atau minimal membiasakan dengan mengucapkan terima kasih ketika dibantu oleh anak. Makasih ya nak ya. Terima kasih sudah mau belajar, terima kasih sudah mau beribadah. Ya, jadi menghargai itu sangat luar biasa. Dan kita harus tahu ketika ingin eh, apa namanya meminta bantuan anak begitu ya pada saat kita butuh bantuan mereka. Jangan seenaknya mentang-mentang jadi orang tua langsung main perintah aja enggak. Tapi juga perlu dilihat anak sedang apa. Ya, ini cara kita menghargai. Ketika Rasulullah mencontohkan itu ketika dia meminta bantuan seorang sahabat kecilnya gitu ya.
sebutnya saja si Fulan itu. Ketika Rasulullah mencari kemana si Fulan gitu. Nah, para sahabat menyampaikan, Fulan sedang di sana ya Rasulullah, sedang bermain. Begitu. Rasulullah lalu mendatangi. Nah, di saat Rasulullah mendatangi dan tahu si Fulan ini sedang bermain, Rasulullah nggak langsung, sini, kamu ini langsung diperintah itu enggak. Tapi Rasulullah bertanya, Hai Fulan, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, si Fulan menjawab sahabat kecil ini, aku sedang bermain ya Rasulullah. Oh begitu, baiklah. Nanti kalau kamu sudah selesai bermain, memenuhi hajatmu, temui aku, kata Rasulullah. Dan sahabat kecil ini ya, enteng aja dia menjawab, ya Rasulullah gitu. Tapi ketika dia sadar, kenapa kok Rasulullah mencari saya, maka dia segera menghentikan bermainnya dan bertanya, ya Rasulullah, ada perlu apa dengan saya sehingga engkau mencariku gitu. Nanti saja kalau kamu sudah selesai bermain. Nah, si sahabat kecil ini langsung mengatakan, aku sudah selesai ya Rasulullah dengan hajatku. Apa yang aku bisa lakukan untukmu? Nah, cara Rasulullah yang apa yang namanya yang Rasulullah lakukan kepada sahabat kecil ini luar biasa ya. Rasulullah tidak semena-mena mentang-mentang dia Rasul kemudian ada anak kecil dia main suruh-suruh aja enggak. Tapi cara yang dilakukan Rasulullah sangat luar biasa dan ini adalah cara Rasulullah menghargai anak. Ya. Yang berikutnya adalah berinteraksi secara intens dengan cara memeluk, mencium, membelai, menggendong, memboncengkan. Ya. Anak-anak kita itu dia punya tiga kebutuhan dasar dalam proses tumbuh kembangnya. Ya, salah satu dari kebutuhan dasar itu adalah anak memerlukan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini menjadi kebutuhan dasar. Bagaimana cara kita ini? Memeluk, mencium. Jadi, anak-anak kita itu ketika kita berada dekat dia atau ketika dia sedang berada dalam keadaan-keadaan tidak menyenangkan atau dalam keadaan emosi, peluk dia, ya, cium mereka, belai mereka. Termasuk ketika kita menghargai bahwa mereka sudah berhasil dan mau membantu kita dengan memeluk dan memberikan tepukan ringan kecil gitu sambil mengatakan makasih ya hebat sudah mau bantu. Nah ini cara ya. Nah kalau jenengan masih punya anak-anak yang usia dini maka sering-seringlah ajak mereka bermain bersama ya terutama para ayah nih. Kenapa? Karena ketika anak punya waktu bermain bersama ayah, ayah sedang mengajarkan banyak hal tentang kekuatan, tentang rasa percaya diri, ya, tentang membangun mental yang survive. Nah, ini ayah itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi bermain dan bersenda gurau dengan anak itu menjadi satu hal yang harus dilakukan. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kemudian ayah berangkat pagi, pulang anak sudah tidur, berangkat anak belum bangun, pulang anak udah tidur, hilang masa bermain, sibuk aja cari uang begitu nggak selesai-selesai. Ya, kayaknya eh, pekerjaan adalah segalanya. Kayak Anda kadang juga ngelihat dan mikirnya orang tua kerja nggak pulang-pulang tapi juga nggak kaya-kaya gitu. Hutang juga masih di mana-mana gitu. Ini kerja apa dikerjain gitu. Nah, jadi anak itu akhirnya kehilangan momen-momen bersama orang tuanya, terutama bersama ayah. Nah, orang tua suka pikir gini, mumpung anak saya masih kecil, biar saya tak gas gitu. Terbalik, mumpung anak masih kecil itu, dia harus punya banyak waktu bersama kita. Ya, kenapa? Karena membangun kebahagiaan pada mereka agar dia bisa tumbuh berkembang dengan baik. Anak-anak itu mumpung masih kecil dan mereka masih mau sama orang tua. Ya, anak-anak kita ini coba lihat, sebentar-sebentar nyari ayah mana, bentar-bentar tanya mama mana, umi mana, abi mana, bolak-balik padahal ya sak rumah. Ya, padahal orang tua nggak kemana-mana. Kenapa kok dia bolak-balik begitu? Ya karena mereka membutuhkan kedekatan secara fisik. Di mana ketika mereka mendengar suara jawaban ibunya, jawaban ayahnya, mereka bisa merasakan kedekatan secara fisik, itu dia merasa aman dan nyaman. Dan proses tumbuh kembang mereka untuk merasa dihargai dan disayangi itu akan mereka dapatkan. Ya, senang-senangnya anak ngikut orang tua itu, syukuri itu. Ya.
Kenapa? Karena akan ada saatnya nanti anak kita itu hilang, anak kita itu nggak akan lagi ngikut kita. Ada saatnya nanti rumah itu sepi. Ada saatnya nanti jenengan itu menjadi orang tua yang merindukan anak menanya, anak memanggil. Anak kalau sudah besar sedikit, nggak usah nunggu kuliah. Usia 10 tahun itu, orang tua pergi, dia sudah nggak mau ikut. Ditanya kamu di mana, dia sudah nggak jawab. Ya, anak zaman sekarang itu. Nah, di saat itulah nanti kita baru merasa, oh alah, ternyata anakku ini wis lupa dengan saya. Banyak banyak orang tua sekarang tuh di hari tuanya merasa menyesal, stres dia. Kenapa? Karena anaknya nggak ada yang ingat dengan dia. Dan itu adalah karmanya orang tua. Karena dulu ketika masih kecil dia masih ingin-inginnya dengan kita, senang-senang dengan kita, kita lupakan mereka. Kita abaikan mereka. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita. Akhirnya begitu kita di hari tua merindukan mereka, mereka lupa dengan kita. Mereka mengulangi apa yang pernah kita lakukan, sibuk dengan pekerjaannya, tak peduli dengan orang tuanya. Dengan alasan macam-macam aku sibuk, aku ini dan itu. Berikutnya adalah bagaimana bisa menjadi ayah yang hebat. Tips yang pertama, menyadari peran sebagai ayah. Ayah itu sosok yang diteladani, ayah itu sosok yang benar-benar hadir dalam kehidupan anak. Ya, ayah itu bisa menjadi teman, contoh yang dirindukan. Kemudian yang kedua, komitmen baru dengan pasangan. Nih, bicara dengan pasangan kita ini mau kemana, seperti apa, bagaimana ke depan dan seterusnya. Ya, jadi bangun komitmen itu. Ayah bunda harus punya eh, waktu bersama untuk merefresh kembali apa yang dirasakan, apa yang terjadi selama ini. Ya, jadi ngobrol berdua begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana ayah itu agar dia hebatnya luar biasa di mata anak, dia menghargai pasangannya, ya, menghargai ibu dari anak-anaknya. Bagaimana dia bisa menunjukkan rasa cintanya kepada pasangannya. Ini akan berkesan di hati anak-anak, ya. Kemudian yang berikutnya sisihkan waktu untuk keluarga. Nah ini bekerja boleh, tapi tetap harus ada waktu untuk keluarga. Bagaimana kita bisa punya waktu khusus, ya. Jangan waktu habis untuk urusan di luar dengan alasan agar bisa membahagiakan keluarga, memenuhi materinya. Enggak, keluarga itu tidak selalunya mereka membutuhkan materi. Ada bagian tertentu ketika materi itu penting, iya, tapi ada bagian psikologis yang itu harus terpenuhi. Tangki emosinya itu harus diisi. Dengan cara seperti apa? Memberikan waktu untuk keluarganya, ngobrol kah, makan bareng kah, atau menikmati liburan kah, atau mungkin sekedar mancing bersama kalau misalnya itu menjadi hobi yang eh, bisa dilakukan dan suka dilakukan. Kemudian terlibat dalam urusan keluarga. Jadi ayah harus punya kepedulian kepada keluarga besarnya, kepada orang tuanya, ya, pada mbahnya dari anak-anak. Bagaimana kemudian ini keluarga semua terlibat untuk hal-hal yang kecil dalam kepedulian di keluarga, misalnya membersihkan rumah, tugas-tugas cuci piring dan seterusnya. Oke. Kemudian mengikuti grup support ini penting. Bagaimana para ayah ini punya teman, punya grup, ya, saling mensupport satu sama lain. Kalau di luar negeri itu eh, support grup buat ayah itu menjadi satu hal yang dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena mereka eh, nggak bisa apa namanya mengasuh sendiri. Dia butuh dukungan dari orang lain untuk bagaimana ketika ada masalah terhadap anaknya, kemudian bagaimana cara mendidik anak, berkomunikasi itu mereka punya grup-grup supportnya. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah, oleh lembaga pendidikan, gitu. Dan kalau kita kan masih masih jarang ya, hampir mungkin nggak ada grup-grup support. Parenting pun kayak begini ini kan semester satu kali paling gitu. Yes, masih sangat-sangat kurang. Ya, apalagi kemudian kita punya anak yang maaf misalnya berkebutuhan khusus. Nah, itu sangat-sangat butuh sekali grup support itu, ya. Kenapa? Karena
Ya, karena kurangnya ilmu dari orang tua, maka orang tua harus cari bantuan atau mungkin cari orang yang bisa mungkin diajak sharing gitu, atau bisa memotivasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bunda, yang dirahmati Allah, Ustaz-Ustazah. Eh, dari yang sedikit ini mungkin bisa menjadi bahan untuk merenung dan bisa jadi bahan untuk berdiskusi. Ya, ini ada quote yang penutupnya ini. Kalau manusia itu berkembang berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, tapi nah, ada tapinya. Sebagian besar perilaku manusia itu akan tergantung dari kemampuan bagaimana dia memahami pengetahuan yang dipelajari. Karena kita belajar, tapi kalau nggak paham itu nggak akan ada efek. Mungkin begitu, Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada moderatornya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Eh, Afwan, Ustaz mau tanya, eh, kira-kira dalam seminggu itu berapa waktu yang ideal seorang ayah itu menemani anak-anaknya? Jazakallah khair atas jawabannya. baik. Idealnya itu satu hari itu ada minimal 10 sampai 15 menit waktu untuk ngobrol dengan anak. Begitu ya. Jadi sisihkan waktu 10 sampai 15 menit. Apalagi kalau misalnya anak masih usia dini ya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Anak itu semakin sering diajak ngobrol dan semakin banyak kosakata yang dia miliki itu kecerdasannya akan semakin meningkat. Nah, ayah itu mungkin nggak bisa seperti ibu ya, punya waktu 24 jam bersama anak. Karena ayah harus bekerja. Ya, apalagi kalau misalnya ayah bekerjanya di luar kota. Nah, ini tentu akan apa namanya menjadi kendala tersendiri gitu. Nah, ayah itu yang paling penting adalah kualitas di saat dia bersama anak. Jadi kalau misalnya ayah ada di rumah, artinya ayah tidak terkendala jarak dengan anak, maka bangun komunikasi itu minimal 10 sampai 15 menit setiap hari. Ya, misalnya menyapa atau diajak ngobrol di saat bermain atau mungkin di saat anak makan atau mungkin sebelum tidur gitu. Dan akan bagus sekali ketika ayah punya waktu itu membacakan buku cerita sebelum anak tidur. Ya, 10 atau 15 menit itu. Jadi baca buku cerita itu 2 3 lembar saja. Gak usah banyak. Nah, eh, jangan bingung ketika misalnya anak di saat diajak baca buku cerita atau diajak ngobrol itu mereka masih bergerak ke sana kemari. Gak masalah ya. Kalau dia dalam usia rentangnya sampai usia 6 tahun itu mereka memang masih butuh banyak gerak. Nah, yang paling penting adalah eh, fokus komunikasi, kemudian komunikasi itu jadi nyambung ya. Jadi ngajak anak ngobrol, bukan berbicara. Kalau ngobrol itu interaktif dua arah, tapi kalau bicara itu biasanya hanya satu arah. Nah, anak itu kalau bisa ayah punya waktu untuk membacakan cerita gitu. Atau ketika dia main temani sebentar sambil ajak dia ngobrol. Kan ini adik bikin apa ini gitu. Oh, ini kok bagus, Dek. Nah, ini ngobrol-ngobrol ringan yang begini ini itu akan sangat berkesan sekali sama anak ya. Jadi usahakan 10 sampai 15 menit. Kalau ayah punya lebih banyak waktu, ayah bisa lebihkan dari itu ya. Nah, termasuk nih yang penelitian saya hampir 10 tahun lebih ya. Ketika ayah punya waktu bisa mengantar anak ke sekolah, itu sangat luar biasa ya. Jadi anak itu akan sangat bangga, akan sangat luar biasa survive percaya dirinya ketika ayah bisa ngantar sekolah. Minimal seminggu 2 kali aja lakukan itu. Itu jenengan akan lihat bedanya nanti. Anak itu lebih cepat mandiri dan dia akan eh, apa lebih tangguh menghadapi berbagai macam masalah gitu. Itu ya mungkin ayah. Jadi eh, kualitas waktu bersama anak. Kalau misalnya repot sekali, ya usahakan seminggu itu jangan cuma 1 kali ya. Saat repot-repotnya nanti minimal ayah bisa by phone begitu. Jadi usahakan untuk bisa lewat telepon walaupun sebentar.
Anak-anak masalahnya eh, dia selalu mencari sosok ayah kalau dia masih usia di bawah 6 tahun. Begitu. Nah, kalau misalnya dia sudah mendengar suara ayah, dia akan punya kekuatan yang, oh apa, eh, kamu berpikir yang ternyata ayahku masih ada nih, ayahku masih peduli gitu. Ya, itu efek yang muncul ketika ayah ada membangun komunikasi bersama anak. Kalau alam bisa mungkin itu. Ini yang berikutnya saya bacakan aja ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Heeh. di. Untuk anak Oke, laki-laki monggo yang monggo beranjak Ustaz. dewasa, cara komunikasi yang paling bisa masuk bagaimana, Nggi? Secara anaknya di pondok, tapi kami tetap ingin dia merasa dekat dengan kami. Kalau anak yang eh, usia di atas 11 tahun sampai dengan 17 tahun itu dia ada di fase private. Fase private ini di mana anak itu mereka lebih banyak diam dan lebih banyak menarik diri dari lingkungan, terutama keluarga. Jadi kalau ketemu ditanya orang tua ngobrol itu paling jawabnya iya, sudah, tidak, enggak, belum, enggak tahu, terserah. Ini jawaban umumnya gitu. Kenapa? Dia memang uh, proses untuk belajar memahami keadaan dirinya karena proses perubahan uh, dari anak-anak kebalik ya. Nah, maka cara kita untuk membangun komunikasi itu minimal kita ngajak dia ngobrol sekali lagi ya, ngobrol. Bertanya tentang hal-hal yang ringan, jangan terkait dengan hal-hal yang berat. Nah, pelajaran tadi belajar apa di sekolah, di pondok ngapu, eh, gimana hafalan dan segala macam itu hal yang berat. Anak-anak itu dia sudah lelah dengan pelajaran dan segala macam. Maka kalau ketemu di momen-momen yang singkat itu tanya, gimana Kak, punya masalah apa di pondok atau dengan teman-teman aman atau Kakak apa nih yang kira-kira bisa eh, diobrolin terkait dengan hal yang disukai gitu. Jadi eh, ajak dia untuk ngobrol ringan terkait hal-hal yang dia sukai. Ya, jadi kalau dia sudah mulai nyaman ngobrol, baru mungkin nanti akan kepada hal-hal yang lebih spesifik, misalnya masalah gitu. Tapi kalau dia tidak menyampaikan masalah, jangan dipaksa. Sampaikan aja, Kak, nanti kalau misalnya ada masalah, jangan takut untuk cerita ya ke Abi, ke Umi gitu. Atau kalau misalnya anak sama sekali nggak ngobrol, maka kita lah yang ngobrol. Jadi ada iMessage namanya. Kita menyampaikan pesan melalui cerita kita. Jadi kita yang aktif bercerita kepada anak-anak yang mereka masih usia-usia di fase private itu. Jadi kita sering cerita ke mereka. Nanti dia akan mendengarkan, nanti dia akan nanggapi gitu dari cerita-cerita itu. Ya, jadi kalau dengan anak yang di pondok jarang bertemu, maka memanfaatkan momen ketemu itu dengan menunjukkan sikap yang menghargai, ya, dengan memeluk atau mungkin itu tadi ngajak ngobrol-ngobrol yang ringan. Insya Allah eh, momen-momen yang seperti itu jadi momen-momen yang berkualitas. Selebihnya peluk mereka dalam doa, ya. Nah, yang Bunda sampaikan kepada anak-anak yang mondok bahwa Umi Abi selalu mendoakanmu. Umi Abi hanya bisa menjaga dengan bantuan Allah. Selebihnya Abi Umi percaya kepada kakak, kepada adik kalau bisa menyelesaikan segala sesuatu di pondok. Wih, jadi mungkin hal yang seperti itu. Oke. Kalau alam bisa. Berikutnya ini bagaimana cara agar anak mendapat sosok ayah dan dari seorang ibu nggak bisa. Jadi ibu itu ya tetap ibu. Ayah itu ya harus ada sosok laki-laki realnya. Nah, kalau misalnya ini eh, ayah sudah meninggal begitu ya. Nah, kalau ayahnya meninggal, maka ibu bisa menghidupkan sosok ayah melalui cerita, storytelling. Bagaimana dulu ayahnya, menunjukkan gambar-gambar ayahnya, apa harapan-harapan ayah begitu. Itu hidupkan Bu lewat cerita. Ini ketika ayahnya sudah meninggal. Bagaimana kalau ayahnya divorce dengan ibu, cerai? Ya, gimana caranya ibu menghubungkan ayah ini dengan anaknya? Ya, kalau misalnya ayahnya sama sekali nggak ketahuan di mana rimbanya begitu ya, kemudian juga nggak mau dihubungi, nggak mau tahu dengan anaknya, ya hidupkan lewat storytelling itu. Nanti cari pengganti sosok ayah melalui sosok om, kakek gitu ya, atau mungkin ustadz di sekolah begitu. Jadi
sosok ayah itu harus hadir dan harus hidup gitu. Nggak bisa ibu yang menjadi ayah, nggak bisa. Fitrahnya berbeda. Ya. Jadi ibu bisa titipkan anak ini ke keluarga yang utuh, misalnya pas ada kesempatan momen liburan dia tinggal di rumah pamannya atau mungkin eh, di rumah orang-orang yang soleh, ustadz ustazahnya, titipkan di situ. Misalnya nanti dia berinteraksi dengan keluarga yang utuh, di situ dia akan belajar dari sosok laki-laki yang ada di sana. Jadi ibu nggak bisa mengganti sosok ayah dengan sosok ibu, nggak bisa, beda, ya, fitrahnya berbeda, gitu. Oke, ini yang berikutnya itu kalau pas ditelepon seperti nggak butuh ya. Iya, ya itu tadi saya bilang fase anak yang di privacy apa ya. Jadi dia merasa sibuk dengan dirinya gitu. Ya kita harus maklum. Ya, jadi ketika eh, berhasil ketemu secara langsung itulah yang bisa kita manfaatkan. Kalau di telepon itu ya anak ya begitu, itu di mana-mana hampir sama. Kadang kita ngechat itu pun jawaban itu lama, kalau jawab pun singkat cuma iya gitu toh. Kadang cuma diri doang gitu. Nyebelin kan. Tapi ya kita harus maklumi. Jadi emang ada di fasenya dia seperti itu. Nanti usia 17 tahun ke atas itu dia berubah, Bu. Pak, ya. Jadi nanti dia akan kembali normal. Kalau dia biasa terbiasa cerita, ngobrol, banyak cerita ke keluarganya, nanti di atas usia 17 tahun itu, kan fase perkembangannya dia adalah fase di mana dia eh, bermitra dengan orang tua, gitu ya. Jadi ada fase di mana eh, anak ini ketemu dengan sosok dirinya yang baru, gitu ya, sebagai manusia dewasa dengan berbagai macam pengalaman yang sudah dia rasakan sebelumnya. Nanti dia akan muncul lagi jadi anak yang enak diajak ngobrol gitu, mau cerita, kalau diajak cerita itu nyambung gitu, nanti di atas usia 17 tahun insya Allah. Makanya di fase-fase private ini, sekalipun anak kalau ditanya jawabnya cuma iya, sudah, tidak, itu tetap diajak ngobrol, ya, tetap diajak ngobrol, yaitu tadi gunakan iMessage itu, jadi kita yang bercerita ke dia begitu. Kalau alam berikutnya ini ada pertanyaan lagi. eh Saat anak saya itu kalau ditinggal abahnya kerja selalu tantrum dan nangis. Jadi meluapkan kesalahan dengan merusak barang yang ada di depannya. Itu kenapa ya? Nah, tantrum yang begini ini biasanya karena ada hal yang nggak tuntas. Jadi abahnya kalau mau pergi bekerja itu harus satu, jujur, nggak boleh diselimur gitu loh. Jadi nggak boleh bohongi, ya. Jadi karena dia tantrum kemudian abahnya langsung diam-diam pergi. Jangan. Jadi anak itu harus eh, ditegaskan eh, oleh abahnya. Ini abah mau bekerja. Jadi adik di rumah sama Umi gitu. Enggak, aku mau ngikut gitu. Gak bisa di rumah. Ya. Jadi sekalipun dia ngamuk, ayah pergi itu harus terlihat oleh anak. Harus pamitan. Nah, kalau kemudian dia terbiasa membanting barang atau merusak barang, ini kan bagian dari hal yang tidak baik. Maka harus disampaikan dengan ketegasan. Maaf kalau marah, ngamuk, itu tidak merusak barang. Kalau merusak barang, harus ganti. Atau ketika dia melempar, ambil barang itu dan anak itu harus dipaksa mengambil. Ya. Jadi jangan dibiarkan dan jangan ditoleransi kalau dia marahnya begitu. Nah, anak yang suka ngemuk, kemudian suka banting-banting barang, itu biasanya dia ada kebutuhan yang tidak tersampaikan. Maka sering-seringlah dipeluk ya, dipeluk, sering-seringlah anak ini dibelai gitu ya, sering-sering diajak bermain. Itu cara ya. Nah, kalau dia punya perilaku merusak barang ini biasanya satu, dia selalu ditoleransi, ya, ketika dia melempar barang merusak barang akhirnya kita turuti, ya wes, ya wes, ya wes, dia ini kan. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Jadi usia berapapun kalau dia marah, buang, merusak, itu harus dikasih tahu dan ditegasi. Boleh marah tapi tidak merusak barang gitu. Nah, kalau dia merusak barang, maka dia harus tahu ada sanksinya. Apa sanksi yang harus diberlakukan kepada anak ini? Dan itu harus ditegesi. Dan siapa yang menegesi? Ayahnya, abahnya, bukan ibunya. Karena ibu itu eh, dia nggak tega gitu. Jadi kadang ketika melihat anak sudah begitu itu mesti akhirnya dituruti walaupun awalnya tidak tidak. Nah, ini yang merusak.
Ya, ini yang nggak boleh gitu. Nah, kalau dia sudah mulai ngamuk, bilang maaf tidak ngelempar, nggak merusak barang gitu. Itu harus tegas sih. Ya. Jadi kalau dia sudah sampai melakukan itu, maka paksa disuruh untuk mengambil, misalnya membuang, paksa dia sampai mengambil, harus mengambil dan meletakkan barang itu kembali kepada tempatnya. Itu harus tegas sih. Kalau dia nggak mau, paksa dia, ya, paksa sampai dia mau begitu. Nah, ini pelajaran kepada anak bahwa kamu boleh emosi, boleh mengeksplorasi emosi, boleh menunjukkan marah, tapi tidak dengan cara yang salah. Nah, yang berikutnya ajarkan Anda untuk memvalidasi perasaan emosinya. Aku marah, ya sampaikan apa yang kamu marahi gitu. Kenapa kamu marah? Kalau kamu sedih, kenapa kamu sedih? Menangis, bilang boleh nak menangis, nggak apa-apa. Menangis itu boleh, nggak salah nangis itu. Silakan aja nangis, tapi ingat tidak melempar, merusak barang dan seterusnya. Nah, ini harus ditegaskan. Jadi eh, belajar memvalidasi, ya. Keadaan-keadaan emosi yang tidak tas itu biasanya akan tereksplorasi pada perilaku-perilaku yang juga tidak baik. Nah, ini harus dicari sebabnya apa. Nah, anak harus diajarkan untuk memvalidasi emosinya. Begitu. Allah alam bisawab. Oke, ini ada lagi. Izin bertanya bagaimana sebaiknya peran ibu agar anaknya selalu merasa dekat meski ayahnya bekerja di luar kota. Dan bagaimana juga menurut Ustaz tentang anak laki-laki yang tidak boleh gampang menangis yang mungkin kalau menurut orang tua harapannya agar anaknya kuat, tidak gampang dibully. Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama ini eh, bagaimana agar anaknya bisa dekat dengan ayahnya ketika di luar kota. Ya, caranya itu tadi Bu bangun lewat storytelling. Storytelling itu menceritakan ayahmu baik loh, ayahmu. Jadi menceritakan hal yang positif tentang ayahnya. Terus yang kedua, ketika eh, ada teknologi handphone, video call itu ya dimanfaatkan. Jadi memang bapak yang harus aktif. Nah, nanti ketika misalnya video call, kadang anak itu kan nggak mau ya, moh gitu. Ya, jangan anak itu harus dihadapkan dengan wajahnya orang tua atau dia harus lihat handphonenya, harus begitu. Jadi ngobrol aja. Jadi anak itu nggak harus di depan telepon. Jadi anak itu bisa dengar dan mengakses suara ayahnya yang ngajak dia ngobrol gitu. Nah, ini nanti akan eh, apa namanya akan menjadi hal yang biasa untuk anak merasakan "Oh, ternyata ayah itu tetap ada. Nah, terus yang kedua, kalau sudah pulang, maksimalkan waktu ayah bersama anak, ya. Jadi ibu mengurangi perannya ketika ayah pulang itu jangan ibu malah menjauhkan anak dengan alasan, jangan ganggu ayahmu, biar ayah istirahat, ayah capek. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi sampaikan ke anaknya, eh, kalau ingin bermain dengan ayah, sebentar ya, ayah istirahat dulu. Nanti setelah itu bermain dengan ayah. Atau mungkin ayahnya yang kudu sadar. Ayah yang ya ngajak anak lah main atau ngobrol 10-15 menit ketika dia baru datang itu memeluk anaknya. Setelah itu baru ayah pamit. Tak istirahat ya, ayah istirahat dulu nanti kita bermain. Itu cara. Jadi ibu nggak bisa mendekatkan kalau memang ayahnya nggak mau dekat. Jadi itu harus balance. Ayah juga harus mau mendekat, begitu ya. Ayah itu harus proaktif kepada anaknya sehingga anak itu kan menyadari bahwa oh ternyata ayah nyaman ya begitu. Terus bagaimana dengan persepsi bahwa anak laki-laki itu nggak boleh nangis? Salah. Anak laki-laki itu butuh menangis. Itu tadi belajar memvalidasi emosinya. Jadi kalau dia sedang sedih atau marah dan dia akan menangis itu boleh. Di sekolah saya itu ada kasus, Bu. Jadi ada anak yang sama orang tuanya nggak boleh nangis. Dia laki-laki. Orang tuanya selalu melarang anak itu untuk nangis dengan alasan kamu jangan cengeng. Nah, kamu kalau nangis itu malah jadi kayak bayi dan segala macam. Akhirnya anak ini nggak bisa apa ya? Anak ini nggak peka itu. Jadi anak itu akhirnya dia akan memilih untuk menyakiti dirinya sendiri. Berapa kali kejadian itu dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata dia selalu menahan emosi untuk menangis. Nah ini bahaya gitu. Akhirnya kami bilang, nggak apa-apa mas, boleh menangis itu.
Kita menangis itu bukan berarti kita lemah. Jadi akhirnya kami mengajarkan dia untuk memvalidasi emosinya. Nah, begitu dia bisa memvalidasi emosinya, alhamdulillah perkembangannya bagus. Begitu loh. Akhirnya dia tahu harus bagaimana dia bersikap gitu. Termasuk ketika dia menghadapi bullying, dia tahu bagaimana menyikapinya gitu. Tapi kalau dia nggak boleh nangis dengan alasan nanti jadi cengeng, ini justru akan merusak tatanan perkembangan psikisnya dia begitu. Jadi dia kalau punya masalah dia nggak mau mengakui kalau dia punya masalah. Jadi dia mengalihkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi semua anak, termasuk kita orang dewasa, harus bisa memvalidasi emosi dan harus ada apa namanya fasilitas memvalidasi itu. Kalau butuh nangis nggak apa-apa, nangis aja dulu. Tapi kalau sudah selesai nangis, kita bicara ya, apa masalahnya? Itu, nih. Jadi nggak ada yang anak nangis itu kemudian dia akan statusnya cengeng banci, terus dia nggak kuat, oh enggak. Ya, tinggal caranya bagaimana kita bisa eh, apa ya mendidik mentalnya dia itu tadi. Anak itu agar mental dia kuat itu salah satu cara mendidik yang paling bagus itu adalah memberikan dia pengalaman dan tantangan terhadap masalah. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah? Kamu selesaikan sendiri. Jadi kalau kamu nggak tahu caranya, tanya gitu. Atau kita yang mengevaluasi. Gimana? Masalahnya selesai? Gitu. Itu cara. Ya. Jadi anak itu jangan jangan dihindarkan dari masalah, tapi ajarkan dia untuk berani menghadapi masalah. Ya. Karena di sekolah itu tidak diajarkan anak bagaimana mereka menghadapi masalah di kehidupannya. Sekolah itu cenderung mengajarkan dia menyelesaikan soal-soal ujian secara teoritis, tidak secara real. Begitu kalau alam bisawab. Ada pertanyaan lagi, bagaimana membentuk karakter anak laki-laki yang bertanggung jawab, kuat dan tangguh? Baiknya seperti apa? Maka kalau dikasih dibentak juga malah tidak baik perkembangannya. Oke, cara yang paling bagus itu adalah kasih tantangan anak laki itu, ya. Mulai usia 7 tahun dia sudah harus punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus diselesaikan. Dan kita harus menegakkan aturan. Ketika dia nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab, maka resikonya apa? Sanksinya apa? Itu harus ada, ya. Nah, yang berikutnya anak laki-laki itu harus dikasih tantangan. Tantangannya apa? Begitu. Ajaklah anak laki-laki itu berpetualang, ya. Semakin banyak dia bertemu dengan lingkungan baru, melihat hal-hal baru, maka dia akan semakin tangguh. Nah, kalau di rumah masih sama orang tua, ya itu tadi tanggung jawab kecil. Mulai dari sebenarnya usia 4 tahun itu sudah bisa dikasih tanggung jawab. Ini distimulasi dengan latihan ya. Misalnya membereskan mainan, begitu. Kalau udah usia 7 tahun, maka apa tanggung jawabnya? Ya menyelesaikan tugas rumah, minimal membereskan kamar, buku-bukunya, bantu nyuci piring, atau apa. Ya, ini eh, harus dibangun kebiasaan-kebiasaan yang begini nih. Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan menganggap remeh. Yang itu tadi, nanti akan baliknya dia eh, justru memberontak. Ya, apalagi kalau mohon maaf ya, ayah bunda sering nuruti anak apa jadi turuti tanpa ada proses. Ini yang akhirnya membuat anak itu ngelunjak gitu. Enggak, kamu butuh apa? Oh, oke, pahami prosesnya gimana. Ada aturan nggak? Begitu. Pengen tas baru boleh. Kamu punya uang berapa? Gitu. Kamu usahanya nabung dulu atau seperti apa? Itu harus. Jadi anak itu tidak kita besarkan dengan menikmati fasilitas, tapi anak itu dibesarkan dengan belajar bagaimana dia memahami proses hidup. Makanya tugas berat orang tua itu adalah bagaimana mendidik anak agar dia siap memiliki kemampuan menghadapi hidup. Ya, itu tugas berat kita itu. Mendidik anak untuk mereka siap memiliki kemampuan menghadapi hidup, bukan menikmati fasilitas hidup. Jadi kebanyakan orang tua sekarang itu mendidik anak untuk siap, nyaman, menikmati fasilitas hidup. Bagaimana memiliki kemampuan menghadapi hidup itu hampir.
orang tua lalai dalam mempersiapkannya. Oke. Makanya berikan tantangan, ajarkan dia proses, dan beri dia tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Nanti pelan-pelan dia akan belajar menjadi tangguh. Dan yang paling penting adalah ajarkan dia untuk mengenal masalah dan menyelesaikan masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau dalam lingkup keluarga tersebut lebih banyak wanita ketimbang laki-laki? Kira-kira perbandingan 9 banding 1. Ya, dekatkan anak ini dengan ayahnya, gitu ya. Jadi, berikan dia tantangan yang itu bisa menumbuhkan fitrah laki-lakinya. 9 perempuan, lakinya 1. Nah, dia harus diberikan tantangan untuk bagaimana bisa punya jiwa kepemimpinan menjaga 9 wanita ini. Contoh yang paling mudah adalah ketika ada tamu. Suruh anak laki-laki keluar duluan, jangan suruh yang perempuan. Sekalipun dia masih kecil, kamu keluar, tanya tamunya, cari siapa, gitu. Ya, jadi dia merasa, woi, aku nih pemimpin dong, gitu. Terus tugas-tugas yang memunculkan sikap laki-laki, tanggung jawab ya, kamu ngecek pintu rumah dan segala macam. Kenapa? Karena laki-laki itu harus bisa menjaga. Kemudian berikan dia aktivitas-aktivitas yang bisa menumbuhkan jiwa laki-laki. Misalnya ikut klub bola, bela diri, itu harus tuh, ya. Dan dia harus diajarkan semandiri mungkin, gitu. Ya, semandiri mungkin. Kenapa? Karena dia laki-laki. Jangan justru karena dia lagi satu-satunya akhirnya diladeni oleh 9 wanita. Ini merusak fitrah ini. Ya, jadi dia harus dibiasakan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinannya sejak kecil. Kalau misalnya tugas keluar beli apa, suruh yang laki-laki, jangan suruh yang perempuan. Ya, itu cara agar dia bisa eh, maksimal tumbuh fitrah sebagai laki-laki itu. Baik, yang terakhir ini. Jika seorang ayah merasa selama ini kurang hadir bersama anak, bagaimana cara memulai perubahan tanpa merasa terlambat? Oke, caranya adalah mulailah dengan meminta maaf kepada anak. Ya, maaf ya selama ini ayah sibuk, ayah jadi gak punya waktu sama kakak dan adik. Ayah minta maaf ya, gitu. Itu mulai cara yang pertama. Terus yang kedua, mulailah dari hal-hal yang ringan seperti sering menyapa, ya, sering menyentuh anak, ngajak ngobrol atau keluar bareng. Ini cara-cara yang paling mudah untuk dilakukan. Sehingga nanti anak akan mulai terbiasa melihat, oh ayah sekarang beda ya, gitu. Menanya kabar anaknya, gimana Le, gimana Dok, gitu. Atau misalnya kalau anak masih sekolah, mulailah dari mengantar, ya sesekali ngantar, jemput, gitu. Kalau sudah habis ngantar jemput itu jangan langsung pulang, ajak mampir, beli es krim kah, atau mungkin duduk sebentar di warung, ngajak makan bareng. Ini cara untuk menghadirkan sosok ayah. Nah, dibantu oleh ibu yang itu tadi menceritakan sisi positif ayah, ya, kepada anak. Ayahmu itu baik loh, ayah itu sebetulnya kepingin, cuma ayah kadang, nah itu. Sehingga anak-anak itu akan punya persepsi yang baik terhadap ayahnya. Itu cara memulai membangun hubungan antara ayah dengan anaknya. Dan berdoa kepada Allah agar anak-anaknya dilembutkan nantinya untuk bisa menerima kehadiran sosok ayah yang baru, gitu. Nah, cara yang paling efektif itu adalah ngajak anak sholat berjamaah, ya. Itu cara. Nanti Allah dekatkan. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah ikatkan hati kami, ya, jaga hati kami untuk bisa saling terpaut satu sama lain. Berdoa, berdoa untuk ada takliful qulub antara ayah dengan anak atau orang tua dengan anak. Sebut nama anaknya satu-satu dalam doa. Insya Allah nanti anak-anak akan menjadi dekat dengan ayah bundanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Seolah pertanyaannya juga sudah selesai. Baik, kita cukupkan ya. Seolah sudah jam 9 malam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin dari hal yang singkat ini
tidak banyak yang bisa saya berikan, tapi semoga dari yang sedikit ini akan bisa menjadi manfaat. Minimal kita sebagai orang tua mau introspeksi diri. Jangan menganggap bahwa alah nanti aja, alah cuma begini aja. Jangan meremehkan, ya, karena kita tidak tahu seperti apa hari tua kita. Jangan mendurhakai anak ketika mereka masih kecil. Anak yang durhaka kepada orang tua itu nggak ujuk-ujuk dia durhaka, tapi ada penyebabnya. Salah satu sebabnya adalah orang tua yang mendurhakai anaknya ketika anak itu masih kecil. Bagaimana cara orang tua mendurhakai anak? Orang tua mengabaikan hak-haknya anak. Orang tua tidak memenuhi kebutuhannya anak terkait dengan kasih sayang. Orang tua yang cenderung bersikap kasar kepada anaknya. Ya, itu yang akan menyebabkan anak kita akhirnya punya dendam kepada kita dan mereka akan durhaka kepada kita. Banyak sekarang kasus-kasus yang ditunjukkan di media sosial bagaimana kemudian anak-anak itu memperlakukan orang tuanya di hari tuanya. Dan alasan anak-anaknya itu adalah balas dendam. Dulu kami diperlakukan sangat tidak baik. Dulu kami tidak pernah diperdulikan bla 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 dengan alasan ini dan itu. Akhirnya anak itu membalas dengan memperlakukan orang tuanya seperti bagaimana orang tua dulu memperlakukan mereka. Ya orang tua banyak alasan. Saya dulu bekerja melakukan ini dan itu untuk menghidupi kalian. Tapi anak mana tahu, mana mau tahu. Mereka butuh butuh kehidupan dengan materi. Tapi itu bukan segala-galanya. Kebahagiaan hidup masa dewasa itu ditentukan dari masa kecil, pengalaman masa kecil. Dia pernah bahagia nggak? Orang tuanya pernah menunjukkan kebahagiaan nggak? Dengan kedekatan emosi, ya, dipenuhinya kebutuhan psikis. Itu yang dibutuhkan anak. Makanya anak-anak yang bahagia di masa kecilnya, maka dia akan lebih sukses kehidupan di masa depan. Walaupun tidak secara materi, tapi dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat menyayangi orang tuanya. Nah, ini pelajaran penting kita hari ini, ya. Maka sering-sering bermuhasabah. Sesekali datanglah ke panti jompo, ya, ke Gria Lansia itu. Di sana banyak hikmah terkait dengan bagaimana belajar menjadi orang tua sebelum nanti datang penyesalan. Allah alam bisawab, ayah bunda, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketika ada kesalahan, saya minta ampun kepada Allah dan semoga tidak menjadi pelajaran yang untuk diteladani. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang menyejukkan mata, menenteramkan jiwa, anak-anak yang salih dan salihah yang nanti akan menuntun kita, menarik kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.